Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi CISN P3K Guru tahun 2023 ini. Berikut akan saya sampaikan paket soal dan pembahasan ujian P3K Guru kategori P2 P3 Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Kita lihat soal nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan atas hasil tes yang dilakukan oleh guru, bentuk layanan pendidikan yang tepat adalah, kata kuncinya di sini adalah tidak puas atas hasil tes. Maka jawaban yang paling benar ya, kalau kita lihat di sini, A. Mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua sama paham. B. Meminta siswa lain untuk menjadi saksi dalam mengoreksi ulang lembar jawaban. C. Apabila ada siswa yang protes berikutnya ditolak karena soal sudah dibahas di kelas. D. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. E. Meminta siswa belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain. Sesuai dengan kata kuncinya ini, maka tindakan guru yang paling tepat itu Bapak Ibu sekalian adalah A. Ya, mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham. Barangkali Bapak Ibu sekalian juga sependapat dengan saya. Pertanyaan nomor 2, guru hampir selalu berhadapan dengan berbagai macam kasus dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut menunjukkan sikap terhadap kasus-kasus tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah A. Bersikap netral terhadap semua kasus yang ada. B. Bersikap sama untuk kasus yang sama. C. Menanggapi kasus berdasarkan kepentingan. D. Menyikapi semua kasus dengan cara yang sama. E. Berbeda sikap untuk kasus yang relatif sama. Nah, sebagai guru yang pribadinya adalah sebagai teladan di depan siswa dan di ruang kelas, maka jawaban yang paling cocok adalah guru dituntut untuk berperilaku dan bersikap sama dalam memperlakukan siswa apabila kasusnya sama, sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah B. Selanjutnya nomor 3 Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang tua siswa mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah, jadi di sini tindakannya ya diharapkan kepada guru, ini kata kuncinya. A. Meminta para siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online. B. Menasihati para siswa yang kesulitan untuk tetap rajin dan tekun belajar. C. Meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku. D. Meminta orang tua membelikan buku pelajaran yang menunjang pembelajaran. E. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Di sini ada dua hal yang barangkali mendekati apa yang ditanyakan di sini. Yang pertama adalah meminta orang tua siswa untuk membeli buku pelajaran yang menunjang pembelajaran, lalu B. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Namun karena yang diminta adalah tindakan guru, maka menurut saya yang paling tepat di sini Bapak Ibu sekalian adalah E, ya, mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Jadi ini adalah evaluasi langsung. Salah seorang siswa mempunyai permasalahan yang rumit dengan orang tua sehingga tidak fokus dalam mengikuti pelajaran dan berakibat semua nilainya kurang baik. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah, nah tampilan soalnya ini agak buram sedikit Bapak Ibu sekalian. A. Menghadirkan orang tua siswa datang ke sekolah dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. B. Meminta orang tua siswa mengikut sertakan anaknya mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. C. Meminta siswa lain untuk menghibur dan mengajaknya belajar berkelompok sehingga fokus belajar lagi. Lalu D. Meminta orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya di sekolah. E. Meminta kepada orang tua siswa untuk memperhatikan anaknya agar semangat dalam belajar. Nah, persoalannya di sini adalah adanya permasalahan yang rumit antara siswa dengan orang tua. Sebagai guru tentunya kita tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga. Oleh karena itu, menurut saya jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Meminta orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya di sekolah. Jadi inilah menurut saya kewenangan yang bisa kita lakukan sebagai wali kelas. Di dalam hal ini kita sampaikan kondisi dan fakta terkait dengan permasalahan anaknya, sehingga orang tualah yang bijaksana. Jadi konteks mencampuri urusan pribadi atau keluarga itu ya tidak terjadi.
Guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan dalam pembimbingan yang bisa berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu adalah, jadi ini adalah pengajarannya adalah guru senior Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu mempertimbangkan, maka jawaban yang paling cocok kalau A di sini disebutkan Anda mencari kesempatan untuk membantu siswa, jadi sifatnya nyuri-nyuri ya, kurang pantas juga. B, mempertimbangkan rasa segan Anda membiarkan. Nah, ini juga tidak bagus karena hasilnya nanti merugikan sekolah. C, menyampaikan usulan kepada guru pembimbing. Jadi jawaban yang paling cocok di sini menurut saya adalah C, ya, menyampaikan usulan kepada pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan-kekurangan dalam melakukan persiapan. Kalau D, meminta kepala sekolah agar menugaskan Anda, ini barangkali kurang pantas ya, yang menilai adalah kepala sekolah. Kita tidak pantas menyatakan yang terbaik. Lalu E, Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin untuk dapat membantu. Nah, ini juga kurang tepat E-nya ini. Ya, sehingga jawaban yang paling cocok adalah C. Soal yang berikut Bapak Ibu sekalian. Sebelum waktu ujian berakhir, seorang siswa minta izin untuk berhenti mengerjakan soal karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Menanggapi kondisi tersebut, seorang guru sebaiknya A, menganggap siswa belum menempuh ulangan sehingga nilainya kosong. Dalam konteks ini, siswanya sudah mengikuti ujian namun tidak menyelesaikan. B, mengizinkan siswa istirahat dan menambah nilai ulangan yang didapatnya. Nah, ini juga tidak tepat. C, meminta siswa untuk tetap menempuh ulangan sampai waktu selesai. Ini juga kurang tepat sebab siswa dalam keadaan kurang sehat. D, mengizinkan siswa istirahat dan memberi nilai sebagaimana adanya ya. Kita coba lihat E, memberi kesempatan menempuh ulangan lagi dengan soal yang berbeda. Nah, kalau menurut Bapak Ibu opsi yang paling bijak, paling tepat di sini kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi menurut saya jawaban yang paling cocok ini kalau antara D dengan E, namun saya lebih memilih opsi E, walaupun disebutkan dengan soal yang berbeda, tentunya dalam hal ini tingkat kesukaran soalnya ya sebagai guru tentu tetap mempertahankan agar sama dengan tingkat kesukaran sebelumnya. Jadi jawabannya adalah E. Nomor berikut, dalam rapat guru tentang kenaikan kelas diputuskan ada siswa yang tidak naik kelas. Sebagai guru wali kelas, salah satu bentuk pengorbanan yang harus dilakukan dalam komunikasi publik adalah, jadi bahasanya di sini Bapak Ibu sekalian komunikasi publik. Nah, ini bisa terjadi antara guru dengan guru atau kepala sekolah atau guru dengan orang tua sebagai masyarakat. Kita coba cek. A, meminta orang tua bersabar kepada anaknya untuk belajar lagi dengan tekun. Ini adalah komunikasi publiknya. Ya, kita coba lihat opsi yang lain. B, mempertanggungjawabkan keputusan sekolah kepada siswa dan orang tua. C, meminta kepala sekolah mempertimbangkan kembali keputusan siswa yang tidak naik kelas. Nah, ini barangkali tidak ya, sebab sudah diputuskan dalam rapat. Lalu D, malu kepada orang tua karena tidak mampu memperjuangkan anaknya naik kelas. Lalu E, menerima keputusan rapat agar siswa tidak naik kelas. Nah, karena kata kuncinya adalah komunikasi publik, maka yang paling tepat menurut saya adalah B ya. Mempertanggungjawabkan keputusan sekolah kepada siswa dan orang tua. Jadi arti mempertanggungjawabkan di sini Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan fakta-fakta terkait dengan apa yang disampaikan di dalam rapat sehingga kemudian diputuskan bahwa siswa tersebut tidak naik kelas. Nah, itu menurut saya Bapak Ibu sekalian. Soal berikut, teman sejawat pengampu mata pelajaran yang sama meminta Anda menggantikannya mengajar di kelas karena dia akan ada acara keluarga. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A, menyarankan guru lain yang bertugas piket untuk menggantikannya mengajar. Sepertinya tidak sesuai dengan tuntutan sebagai guru. B, menggantikan masuk kelas dan memberi soal latihan pada siswa sesuai dengan buku siswanya. Ya, konteksnya tadi adalah jurusan sama. Dalam hal ini tentu pembuat soal menyatakan bahwa kita tidak masuk ke kelas pada jadwal yang sama. Lalu C, menggantikan mengajar dengan melanjutkan materi yang telah diajarkannya. Nah, sepertinya C ini paling tepat. Kita coba lihat D. D, meminta siswa di kelas tersebut untuk belajar mandiri di perpustakaan sekolah. E, meminta siswa untuk diskusi kelompok tentang suatu materi dipimpin ketua kelas. Nah,
Karena di awal soal disebutkan adalah teman sejawat pengampu mata pelajaran yang sama, nah ini tentunya jawaban yang paling cocok adalah C ya. Menggantikan mengajar dengan melanjutkan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Ada seorang siswa yang biasanya taat pada tata tertib sekolah dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Tetapi pada suatu saat siswa tersebut terlambat dan tidak mengikuti upacara hari Senin dengan alasan bangun tidur kesiangan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Membiarkan siswa tersebut karena biasanya dia selalu patuh pada tata tertib sekolah. Oke, kita coba lihat B. Menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Ya, B ini memungkinkan. Namun kita coba lihat jawaban yang lebih tepat lagi. C. Membiarkan siswa tersebut karena telat bangun tidur adalah di luar kesengajaan. Ya, ini barangkali kurang tepat. D. Memberi peringatan kepada siswa tersebut agar ke depan tidak terjadi hal yang sama. Ya, D ini juga memungkinkan. E. Memberi sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Nah, dari opsi jawaban yang mana tadi B kemudian D itu mendekati benar, namun dalam hal ini yang paling benarnya menurut saya adalah E, Bapak Ibu sekalian, memberikan sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Jadi di sini ya peraturan kita jalankan sebagaimana mestinya dan sekaligus juga menunjukkan wujud pemberian hukuman yang berkeadilan di lingkungan sekolah ya. Nomor berikut Bapak Ibu sekalian, Anda mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersamaan di 2 kelas paralel. Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar sebagai guru yang Anda lakukan. Jadi kata kuncinya di sini adalah tugas tambahan setelah jam sekolah. Artinya secara struktur ya kepala sekolah dan guru-guru yang lain bisa tidak berada di tempat atau di lingkungan sekolah. Maka ini kita coba lihat A. Melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian. Nah ini tidak maksimal, jadi kurang tepat menurut saya. B. Meminta siswa kelas 1-nya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai. Karena pelajaran tambahan ini juga tidak tepat. Lalu C. Menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak hadir. Nah ini lebih tepat C, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita coba lihat dulu D. Melaporkan kejadiannya kepada kepala sekolah agar mendapat perhatian. Seandainya ini jam pagi ya ini dimungkinkan, cuma karena jam sore ya posisi tidak akan mungkin diambil perhatian. Lalu E. Kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan awal karena kasihan siswanya. Antara C dengan E sebenarnya hampir sama. Di opsi E ini Bapak Ibu sekalian yang membuat jawabannya agak rancu adalah pernyataan terakhir karena kasihan siswanya. Ketika seorang guru tidak hadir ini tidak ada kaitannya dengan rasa kasihan terhadap siswa. Jadi kalau menurut saya opsi yang paling tepat itu adalah di C ya. Menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Nah, disinilah nanti disampaikan bahwa siswa diperkenankan untuk pulang lebih awal tanpa adanya embel-embel rasa kasihan kepada siswa. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Nomor berikut Bapak Ibu sekalian, pada proyek pembuatan barang bermanfaat dari limbah, Anton menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Anton menyelesaikan proyek tersebut karena ini ingin dianggap sebagai siswa yang taat pada perintah guru. Jika dilihat dari motivasi Anton menyelesaikan proyek pada tahap perkembangan moral, Anton menurut Koch berada pada tahap. Jadi di sini kata kuncinya adalah taat pada perintah guru, sehingga yang paling tepat itu adalah E ya, good boy orientation. Jadi menjadi anak yang baik itulah tahapan pemikiran yang dimiliki oleh Anton. Pak Rudi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Rudi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Ini akhirnya Pak Rudi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon sebaiknya Pak Rudi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, nah kalau kita lihat ini makna peserta didik tersebut ada dua. Pertama adalah peserta didik keseluruhan nih, atau yang kedua itu adalah peserta didik yang ditunjuk. Kita simpulkan
ini mengarah ke peserta didik yang ditunjuk. Silakan dilihat Bapak Ibu sekalian, kira-kira jawabannya apa? Baik, nah dari sini maka fokus kita adalah peserta didik yang ditunjuk oleh Pak Rudi tersebut. Sehingga respon Pak Rudi yang paling tepat adalah memberikan motivasi, karena ketika Pak Rudi memberikan soal, maka dasarnya tentu Pak Rudi sudah pernah menyampaikan bentuk soal ataupun penjabaran tentang materinya. Kita lihat coba jawabannya. Kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa. Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. Ini Pak Rudi agak marah ini. B, ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. C, silahkan kerjakan di depan, coba baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh yang saya sudah terangkan. D, baik kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan penjelasan Bapak. E, kalau begini sikap kalian, Bapak tidak akan meneruskan untuk materi ini. Nah, terkait ini, maka fokus kita adalah ke peserta didik yang ditunjuk, sehingga yang paling cocok adalah memberikan motivasi. Maka jawaban yang benar adalah B. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam praktek pembelajaran. Jadi ini adalah praktek pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kunci di sini adalah teori behavioristik. Behavioristik itu ya adalah teori pembelajaran yang mengutamakan itu perubahan tingkah laku. Baik, silakan dilihat dulu Bapak Ibu sekalian. Saya berikan waktu 10 detik. Oke, kita bahas sama-sama. A. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. B. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah pengetahuan peserta didik. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai tahap tersebut. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, kalau untuk E ini lebih cocok dia ke discover learning. Karena tujuannya adalah perubahan tingkah laku peserta didik, maka yang paling cocok adalah D, ya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, sehingga yang diharapkan adalah peserta didik berubah tingkah lakunya terhadap penataan lingkungan ruang belajar.